Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mardianto dengan NIM 2014-010054. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran fikih di madrasah dengan judul Kurban. Pengertian kurban. Pertama, pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qoraba, artinya dekat. Ibadah korban adalah ibadah yang dilaksanakan pada waktu tertentu, yakni pada hari Idul Adha, yang dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan kurban dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah fikih, hewan kurban disebut dengan istilah udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih waktu duha, yaitu waktu saat matahari naik. Udhiyah adalah hewan kurban unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah. Kurban adalah ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dasar pensyariatan kurban itu terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Selanjutnya, hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan 2 ekor kambing gibas yang bulunya putih kehitaman keduanya, bertanduk keduanya. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau serta menyebut nama Allah dan bertakbir serta melekatkan kaki beliau di atas belikat keduanya. Selanjutnya, hewan kurban. Binatang yang sah untuk kurban ialah yang tidak bercacat, misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekornya, dan telah berumur. Sebagai berikut, yang pertama, domba yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Yang kedua, kambing yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, unta yang telah berumur 5 tahun atau lebih. Dan yang keempat, sapi, kerbau yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Ada 4 macam hewan yang tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai kurban menurut Imam Abu Daud. Yang pertama itunya hewan yang jelas-jelas buta. Yang kedua, hewan yang benar-benar pincang. Yang ketiga, hewan yang memiliki penyakit. Dan yang terakhir yaitu hewan yang kurus dan tidak memiliki daging dan lemak. Selanjutnya, menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai matahari melambung dari terbitnya pada hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kira-kira cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali yang cepat. Cukup melaksanakan ruku-rukunya sampai terbenamnya matahari pada hari akhir tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Namun, yang paling utama, penyembelihan dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha, sekiranya matahari sudah kadar atau tombak. Sebaiknya penyembelihan di tempat yang enak atau tidak keras dilaksanakan pada siang hari, kecuali ada suatu halangan atau hajat tertentu, maka boleh dilaksanakan malam hari. Selanjutnya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling pertama kita lakukan pada hari ini atau Idul Adha ialah sholat. Setelah itu kita pulang dan menyembelih hewan kurban.
Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia melakukan sunnah. Sedangkan jika seorang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka dianggap sebagai penyembelihan daging biasa yang diberikan kepada seluruh keluarganya, termasuk ibadah kurban, atau tidak termasuk ke dalam ibadah kurban. Selanjutnya, adapun cara menyembelih hewan kurban telah sebagai berikut. Yang pertama, cara menyembelih sama dengan penyembelihan yang disyariatkan dalam Islam, yakni menyembelih harus orang Islam. Khusus korban, sunnah menyembelih adalah orang yang berkorban sendiri. Jika diwakilkan, disunatkan pada hari waktu penyembelihannya. Dikabarkan oleh Anas bahwasanya Rasulullah SAW telah berkorban dengan 2 ekor kambing yang baik-baik. Beliau menyembelih sendiri, beliau membaca bismillah, dan beliau baca takbir. Yang kedua, alat untuk menyembelih harus benda tajam, tidak boleh menggunakan gigi, kuku, dan tulang. Yang ketiga, memotong 2 urat yang ada di kiri dan kanan leher agar lekas matinya, tetapi jangan sampai putus lehernya. Yang keempat, binatang yang disembelih hendaklah digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan. Yang kelima, hewan yang disembelih disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitunya orang yang menyembelih disunahkan membaca yang pertama basmalah, yang kedua sholawat, yang ketiga takbir, yang terakhir doa penyembelihan. Syarat wajib dan sahnya kurban. Yang pertama, syarat wajib atau disunahkannya berkorban ialah Islam, balik, berakal, orang yang merdeka, dan orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban, tidak berhutang untuk membeli hewan kurban. Yang selanjutnya yaitunya syarat sah berkorban. Yang pertama yaitunya hewan yang akan dikorbankan itu terbebas dari cacat yang nyata dan biasanya membawa pada berkurangnya daging atau timbulnya penyakit yang membahayakan keseluruhan orang-orang yang memakannya. Yang kedua, kurban tersebut dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Menurut mazhab Hanafi, waktu berkurban adalah tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Baiklah, masuk kepada pembahasan terakhir, yaitunya hikmah berkurban. Hikmah seorang yang telah melaksanakan kurban ialah yang pertama, dengan berkurban menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bukti berkorban ialah di mana mewujudkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan Islam untuk berkorban. Yang kedua, akan menambah keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban, maka sebagai wujud berimannya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan berkorban berarti seorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Dan yang keempat, dengan berkorban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Maka dari itu, berkorban merupakan suatu ibadah yang memiliki banyak manfaat, terutama bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Dan dengan berkorban, maka akan membantu saudara-saudara Islam yang ada di sekeliling kita. Baiklah, mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini, yaitunya materi tentang berkorban. Untuk materi-materi selanjutnya bisa teman-teman saksikan di pembahasan dan penayangan berikutnya. Saya Mardianto dengan NIM 2014 01054 pamit undur diri. Hanya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.